Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau anugerahkan kepada setiap kami untuk kami boleh datang kepadamu melalui doa dan firman. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan, ini boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini juga boleh kami pakai untuk boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai pasal 41 ayatnya yang ke-18. Saudara, kita tidak akan membaca secara keseluruhan daripada perikop ini, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh membaca keseluruhan perikop ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Zafan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak Efai orang Netofa itu, dan Yesanya anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Zafan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri itu dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu pelajaran teologis yang penting bagi kita, terutama di pasal 40 sampai pasal 44, adalah bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan akan menghasilkan hukuman Tuhan. Nah, kita berharap bahwa jatuhnya kota Yerusalem menjadi pelajaran penting yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang Yehuda. Kita berharap agar mereka bertobat dari tingkah laku mereka yang tidak taat dan tidak mempercayai Tuhan. Akan tetapi saudara, setelah kota Yerusalem jatuh, kitab Yeremia menunjukkan bahwa karakter bangsa Yehuda yang tetap tinggal di Yerusalem tidak berubah. Mereka tetap menolak untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya dan menolak tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, bacaan Alkitab hari ini menceritakan apa yang terjadi di wilayah Yehuda. Tidak lama setelah Yerusalem jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar, semula tampak ada harapan yang lebih baik bagi rakyat Yehuda. Gedalia ditunjuk oleh Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin baru di Yehuda. Awalnya saudara, Gedalia mengumpulkan orang-orang di negeri itu dan memulai proses pembangunan kembali. Perwira dan tentara yang sebelumnya melarikan diri dari tentara Babel telah datang kepada Gedalia dan menerima jaminan keselamatan dari Gedalia yang berkata mengulang firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu menjadi baik. Orang-orang Yahudi yang terpencar ke beberapa negara selama penyerbuan tentara Babel
juga telah kembali ke Yerusalem dan mulai menetap di negeri itu. Semua tampak baik-baik saja. Sisa orang Yehuda di negeri itu sekarang memiliki seorang pemimpin baru yang akrab dengan pesan Yeremia sebelumnya dan siap untuk membangun kembali kehidupan. Namun saudara, keadaan itu tidak berlangsung lama. Ismail bin Netanya menggagalkan usaha Gedalia dengan membunuh dia beserta orang-orang Yehuda yang bersama dia, beberapa tentara Babel dan sekelompok orang yang datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kedamaian yang diperjuangkan Gedalia telah hilang. Saudaraku, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada orang yang menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau belajar dari kesalahan dan tetap menolak kehendaknya. Saudara, ketidaktaatan apalagi disertai dengan pemberontakan tidak pernah menghasilkan apa-apa selain penderitaan dan bahkan hukuman yang lebih keras. Padahal saudara, sebenarnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah ditarik olehnya. Ketika umat mau datang, berbalik dan taat kepada firman Tuhan, maka anugerahnya selalu terbuka bagi mereka. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita juga belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Izinkan Tuhan mengarahkan dan memimpin hidup kita. Sebab jika hidup kita taat kepada pimpinan firman Tuhan, maka percayalah saudara, hidup kita senantiasa akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan sekali lagi kepada setiap kami. Untuk kami boleh belajar taat kepada firman-Mu. Kami sungguh mengakui seringkali kami lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak kami pribadi. Kami lupa untuk taat kepada firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini ketika Engkau berbicara kepada kami mau mengizinkan hati kami untuk diarahkan dan dipimpin oleh firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan untuk menjalani sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan dan pimpinan Tuhan juga tetap menyertai langkah kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.